bertemu dengan seorang wanita yang mengidentifikasi Yona sebagai tetangga sebelahnya. Pintu apartemen Yona ditutupi dengan pamflet dan paket ditumpuk di atasnya, dan tidak ada yang menjawab ketukan Hyung Tae. Dia meminta tukang kunci untuk membukanya, dan saat dia melakukannya, penjaga keamanan menelpon seseorang untuk melaporkannya. Soyeol dan anggota Dewan Do bertemu di tempat pizza milik saudara laki-laki Soyeol. Soyeol memberikan sanjungan yang sangat tinggi dan berjanji untuk menyelesaikan semua masalah anggota Dewan Do sebelum pemilihan. Sebagai imbalannya, anggota Dewan Do mengatakan dia sangat nyaman berbicara dengan Soyeol meskipun mereka baru saja bertemu. Mereka tertawa terbahak-bahak, tapi senyum keduanya tampak palsu. Untuk memulai penyelidikan atas insiden In-bum, Soyeol dan Jason mampir ke kantor polisi tempat In-bum dan Kyung Tae bekerja. Soyeol menginterogasi Kyung Tae yang babak belur. Soyeol mendapatkan sisi cerita dari Kyung Tae. Kyung Tae meyakinkan Soyeol bahwa ada noda darah di apartemen Yona. Akhirnya Soyeol ikut Kyung Tae ke apartemen Yona untuk melihatnya, tapi mereka tidak menemukan lagi noda darah yang dikatakan Kyung Tae. Ketika Soyeol berbalik untuk pergi, Kyung Tae melakukan upaya terakhir untuk meyakinkan Soyeol. Ia mengatakan, "Bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi padanya?" Kyung Tae kembali ke apartemen Yona untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Kali ini dia melihat boneka beruang masih di dalam bungkus plastiknya. Ini pasti hadiah ulang tahun yang dijanjikan Yona pada putri kecilnya. Tetangga Yona menceritakan pada Kyung Tae bahwa ia mendengar suara-suara aneh sekitar seminggu yang lalu. Frustasi karena Kyung Tae masih fokus pada Yona meskipun sudah babak belur, Jason mendesaknya untuk menjaga dirinya sendiri daripada orang lain dan menawarkan untuk membelikannya makan malam. Soyeol bertengkar dengan pikirannya saling bertentangan, bergumam bahwa dia seharusnya hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia bersandar di kursinya dan tetesan air jatuh di dahinya. Matanya terbuka, manusia helm sudah ada di depannya. Sebelum Soyeol dapat beraksi, manusia helm membenturkan helmnya ke kepala Soyeol sampai Soyeol pingsan. Kyung Tae masih belum kapok juga. Ia kembali ke apartemen Yona sekali lagi, namun apartemen Yona sedang direnovasi. Dia dengan panik bertanya apa yang terjadi pada boneka beruang di sana, tetapi kru konstruksi mengusirnya. Mengabaikan pertanyaannya, Kyung Tae menemukan boneka beruang di tempat sampah yang disaksikan oleh penjaga keamanan. 10 hari yang lalu, anggota Dewan Do yang sangat mabuk berdiri di depan tubuh Yona yang tidak bergerak, yang tergeletak di genangan darahnya sendiri. Anggota Dewan Do menuduh Yona merekamnya untuk pemerasan, dan boneka beruang itu telah berada di ruangan itu sepanjang waktu. In-bum menuntut agar Kyung Tae menyerahkan memory card yang Kyung Tae ambil dari boneka beruang jika dia ingin hidup. Kyung Tae mengira In-bum yang membunuh Yona. Kyung Tae mencoba melawan, tapi In-bum dengan cepat mengalahkannya. Sementara itu, Soyeol naik taksi pulang ke rumah sambil tersenyum melihat semua kartu nama yang dia kumpulkan di pesta anggota Dewan Do. Soyeol mulai merasa mual dan meminta sopirnya untuk sedikit melambat, tapi ternyata tidak ada pengemudinya dan mobilnya tidak bergerak. Mobil itu diparkir. Manusia helm membawa Soyeol dengan motornya menuju rumah Kyung Tae yang terbakar. Soyeol mencoba melarikan diri, tetapi pengendara motor itu meninjunya lagi dan lagi, kemudian melemparkannya ke dalam apartemen yang terbakar. Tempat Kyung Tae terbaring tak bergerak di lantai. Manusia helm menghalangi jalan keluar Soyeol. Soyeol hanya memiliki satu pilihan. Dia berlari ke Kyung Tae dan mencoba membangunkannya. Atap mulai runtuh. Manusia helm menghancurkan jendela dan mendorong Soyeol ke jendela. Manusia helm ingin Soyeol melompat. Mereka semua jatuh keluar jendela dan mendarat di atas mobil. Nah, segini saja dulu ya. Drama ini mengikat untuk ditonton secara terus-menerus. Ceritanya cukup membuat otak kita lelah. Jadi, jika menonton ini waktu puasa, penonton sekalian mungkin akan kelelahan. Namun disitulah bagusnya drama ini. Ia membuat misteri yang selalu bisa kita tebak-tebak. Untuk paling singkatnya, jika penonton sekalian pernah menonton Fight Club, nah, kira-kira seperti itulah karakter dan polisi Soyeol. Bad and Crazy kami rekomendasikan untuk ditonton jika belum. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Subscribe, like, dan komennya kami tunggu. Yang sudah menonton, bagaimana menurut kamu? Bad and Crazy? Kami Drakor pamit undur diri.